Ya, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4A, kelas 4B. Kita bersyukur masih bisa bertemu walau hanya lewat media sosial ini, tapi tetap kita syukuri oleh karena Tuhan sudah menolong kita sampai pada hari ini. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya hidup sehat. Nah, kalian mungkin sudah mengerti sedikit kalau berbicara mengenai budaya hidup sehat. Nah, karena kesehatan itu sangat penting sekali dan tidak bisa dibeli dengan uang seharga apapun. Oleh karena pentingnya kesehatan itu, maka kita harus belajar bagaimana cara menjaga kesehatan pribadi kita, baik juga kesehatan lingkungan, baik kesehatan yang berada di sekitar lingkungan kita juga. Nah, mungkin termasuk binatang-binatang peliharaan kita seperti unggas umpamanya. Nah, pertama-tama kita akan belajar pentingnya menjaga kebersihan pribadi dulu. Nah, ini yang terpenting. Apapun yang terjadi, yang pasti secara pribadi kita harus sehat dulu. Kenapa? Karena tidak sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Nah, seperti pagi hari ini kalian tidak mungkin bisa dengan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar, ya kan? Sedikit aja ada pusing atau sakit perut atau tidak enak badan. Nah, itu mengganggu konsentrasi kita untuk belajar atau melakukan aktivitas kita di sepanjang satu hari. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini bagaimana caranya ya untuk menjaga kesehatan secara pribadi? Yang pasti karena kalian udah kelas 4 udah mengerti lah, yaitu membersihkan diri. Bagaimana membersihkan diri? Ya otomatis paling mandi ya. Mandi berapa kali satu hari? 2 kali paling tidak satu hari. Ya, itu udah kebiasaan kita, 2 kali satu hari itu harus mandi. Jadi jangan karena kalian di rumah tidak ke sekolah seperti biasanya justru malas-malasan. Tidak, harus semangat terus. Kalau biasanya waktu bersekolah kalian 2 kali satu hari mandi, nah sekarang juga harus ya, supaya kalian tetap sehat ya, tetap terpelihara kebugaran jasmaninya. Nah, kemudian di dalam menjaga kesehatan pribadi itu apa-apa saja yang kita lakukan selain daripada mandi. Sikat gigi contohnya, sikat gigi juga harus rajin ya. Nah, selain daripada sikat gigi juga menjaga pakaian kita supaya tetap juga bersih yang kita pakai. Kalau tidak bersih pakaiannya, ya kan, gatal, itu pasti akan mengganggu konsentrasi kita untuk belajar, ya kan. Nggak mungkin kita belajar dengan tenang kalau kita garuk sana garuk sini. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan pakaian juga. Nah, itu sebagian besar ya dari kesehatan pribadi. Nah, kemudian apalagi selain itu, keramas ya, jangan sampai rambutnya bau. Harus 1 kali 1 bulan tidak keramas. Ada enggak? Tidak ada ya. 4A 4B semuanya orang yang rajin. Paling tidak itu setidak-tidaknya, maksudnya Pak Sarman itu 2 kali 1 minggu, setidak-tidaknya itu. Tapi kalau itu pun enggak, wah itu nah keterlaluan namanya itu ya. Rambutnya akan bau. Nah, kita akan berteman atau berpapasan dengan orang merasa tidak nyaman, ya kan? Kalau kalau kebersihan tubuh khususnya itu rambut tadi tidak bersih, orang lain merasa tidak nyaman bersama-sama dengan kita. Nah, itu. Jadi setelah kalian mempelajari budaya hidup sehat ini, Pak Sarman harap kalian bukan hanya bisa menceritakan atau menjelaskan, tapi Pak Sarman harap kalian itu bisa juga menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lakukan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, itu lakukan, bukan hanya kita belajar, oh tahu bagaimana cara membersihkan tubuh, mandi dong, ya semua juga tahu kalau seperti itu, ya kan. Kemudian bagaimana caranya supaya gigi bersih, ya sikat gigi, tapi nggak dilaksanakan, malas begitu, ya sehingga tidak berguna atau percuma kita tahu tapi kita tidak lakukan begitu. Nah, mari kalian semangat tetap belajar, lakukan budaya hidup sehat itu sehingga kalian di rumah pun tetap bersemangat untuk melakukan pekerjaan kalian setiap hari, ya kan? Nah, jadi setelah itu menjaga lingkungan. Setelah menjaga kebersihan diri tadi, yaitu mandi, gosok gigi, apalagi pakaian bersih, keramas,
Kalau kukunya panjang dipotong, ya kan? Nah, setelah itu baru lingkungan di sekitar kita, termasuk di dalam rumah. Termasuk di dalam rumah ya. Di dalam rumah itu bagaimana? Harus bersih, disapu juga supaya kita merasa nyaman untuk tinggal. Kalau rumahnya bersih, pasti perasaan kita enak, nyaman, tinggal begitu. Atau duduk dengan santai, atau belajar pun perasaan kita menjadi nyaman. Kemudian kamar mandinya harus bersih, ya kan? Nah, sebentar lagi kita akan belajar tentang nyamuk. Nyamuk demam berdarah. Namun sebelum sampai kita ke situ, kalian dulu kebersihan lingkungan itu betapa sangat penting supaya kita merasa nyaman. Yang terpenting nyaman dulu. Setelah sehat tubuh jasmani kita, nah di luarnya itu ada harus kenyamanan. Nyaman dalam arti beraktivitas, ya kan? Nah, kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita rapi, tertata dengan baik, nah udah pasti perasaan kita juga enak. Mata memandang juga perasaan menjadi segar begitu, tidak sumpek, ya kan? Apalagi perumahan-perumahan ibaratnya atau lingkungan-lingkungan di mana satu batang pohon pun tidak ada tumbuh, semuanya gersang. Ya, perasaan juga hampir sama seperti itu, ya. Bisa gersang perasaannya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kalian itu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya kalau kalian melihat, selokan air ini kenapa jadi mampet, kenapa banyak sampah, ya boleh dibersihkan. Atau bersama-sama dengan keluarga, atau bersama-sama dengan kelompok masyarakat di sekeliling kita, atau tetangga, ayo mari kita bersihkan, supaya lingkungan kita ini jangan kotor, supaya enak, supaya tidak bersarang binatang-binatang, termasuk tikus, dan di samping itu nyamuk-nyamuk supaya tidak banyak. Nah, itu namanya kebersihan lingkungan. Kalau kotor kita sapu bersama-sama. Termasuk itu di dalam rumah. Rumah kita itu harus disapu dengan rapi, harus juga dipel. Jadi kalian yang sudah kelas 4, jangan hanya mengharapkan siapa namanya itu, si mbaknya atau pembantu. Nanti kalau dia pulang kampung, nah itu yang membuat kita jadi kewalahan kan. Nah, jadi tidak bisa nanti kita merasakan kenyamanan. Oleh karena itu, walaupun kita punya pembantu, punya asisten keluarga, tetap kita harus bantu juga belajar gitu. Karena ada kemungkinan, nah seperti saat sekarang ini, tidak ada orang yang mungkin bisa bekerja di rumah kita oleh karena mereka udah pulang, atau mungkin mereka biasanya pagi datang, sore pulang. Nah, karena lockdown seperti ini, mereka tidak bisa datang, ya otomatis kan kita kerja. Nggak mungkin kalian biarin mami papinya kerja sendirian, kalian santai duduk. Biarin aja dah, papi mami aja dah. Saya mah malas. Itu bukan anak sekolahan namanya. Itu bukan anak yang rajin namanya. Itu bukan anak yang cerdas namanya. Bukan sehat namanya. Orang yang sehat itu pikirannya pasti sehat. Itu otomatis. Orang yang sehat itu secara tubuh dan jasmani, akal pikirannya juga menjadi sehat. Nah, itu harus kalian pikirkan seperti itu. Jadi bantu mami papinya di rumah. Ya kan? Mau cuci piring ke, ya kan? Mau nyapu rumah ke, mau lap jendela, bersih-bersih, yang dapat kamu lakukan. Karena papi mami kamu tidak mungkin memaksakan kamu harus ini, harus itu, nggak mungkin. Apa yang mampu kamu lakukan di rumah, yaitu membersihkan, nah kamu bantulah, ya. Kamu bantu, kamu lakukan. Walaupun sebenarnya orang tua bisa lakukan, tapi bilang, papi, mami, saya aja yang lakukan itu. Nah, membuat hatinya menjadi senang, pastilah. Kalau melihat anak-anak seperti itu pasti senang. Nah, kalian sudah kelas 4 nih, udah pasti bisa lakukan itu. Jadi harus bersih di rumah dan lingkungan kita. Kalau tidak bersih, apa sih yang terjadi tadi? Tidak tenang, ya kan? Mata memandang pun sepertinya tidak enak begitu, ya. Untuk beraktivitas pun tidak merasa nyaman, apalagi di dalam rumah, ya kan? Rumahnya berantakan, ibaratnya gelas satu di sana, gelas satu di sini, sepatu di sana, sepatu, kaos kaki di sini, bantal di mana-mana gitu, ya kan? Bukan masalah besar rumah atau kecil, tapi bagaimana kita menatanya, ya kan? Bagaimana kita bersama-sama menatanya supaya rumah kita itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita bermain, untuk kita tempat beraktivitas setiap hari, untuk tempat kita bercanda bersama adik, bersama papi mami kalian di rumah, menjadi ada perasaan yang sungguh luar biasa nyaman, betah begitu, ya kan? Ada orang tidak betah di rumah, kenapa? Sumpah. Kenapa sumpah? Ya nggak nggak dibersihin, nggak diberesin. Kalau cuma kita liatin begitu aja,
ya kan? Yang nggak bisa beres, nggak bisa bersih. Bagaimana mau bersih kalau cuma diliatin? Kalau kamu hanya mengharapkan papi mami, biarin aja papi mami aja dah yang beresin. Ya, papi maminya kalau sibuk, kalau dia pekerjaan, nah kamu juga harus punya perasaan untuk membantu mereka. Kalau mereka udah berjelilah, mereka capek, tapi ketika mereka pulang dilihat rumah rapi, nanti akan bertanya, siapa yang bersihin rumah? Siapa yang rapi-rapi? Ya kan? Jadi hatinya berbunga-bunga. Wah, kamu bilang, saya mami, saya papi. Oh, pasti dia peluk. Pasti dia bilang, besok papi kasih, mami kasih kamu hadiah nak ya. Mungkin ditambahin apa namanya itu uang jajan. Nah, besok saya tambah uang jajan kamu dah. Karena kamu sudah rajin. Kamu sekarang menjadi yang pintar. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita di rumah bukan berarti tidak bisa melakukan banyak hal, bisa. Tapi justru ketika kalian aja di rumah ini, ya bisa melakukan banyak hal bersama dengan kakak, cici, koko, bersama dengan adik, bersama dengan papi mami. Itu membuat satu keakraban di dalam keluarga yang tadinya tidak pernah sama-sama makan, ya kan? Nah, sekarang bersama-sama. Yang tadinya yang satu makan, tidak pernah kumpul. Sekarang menjadi kumpul. Jadi ada rasa persaudaraan yang erat di antara kita sebagai anggota keluarga. Nah, kalau lingkungan rumah kita itu bersih, wah itu luar biasa nyaman. Duduk pun perasaan tenang, tentram, ada damai di dalam hati. Ya kan? Nah, jadi kalian harus perhatikan seperti itu. Jaga baik-baik kebersihan tubuh tadi, habis itu kebersihan lingkungan. Nah, sebentar lagi nanti Pak Sarmen akan tunjukkan lingkungan yang kurang bagus lah. Dalam arti yang kotor, kemudian ada unggasnya, tidak disapu dengan rapi, tidak tertata dengan baik. Dan setelah itu Pak Sarmen perlihatkan juga nanti lewat video ini lingkungan yang ya lumayan rapi lah, tertata seperti itu ya, sehingga kalian dapat melihat mana yang bagus ya, mana yang bagus yang dapat dicontoh, mana kira-kira yang tidak dapat dicontoh juga. Nah, oleh karena itu kita akan melihat ya, sebelum kita lanjutkan kita akan lihat dulu contoh lingkungan yang kurang bagus. Sebentar kita akan lihat. Nah, seperti ini lingkungan yang kurang bagus ya. Kalian coba perhatikan, ada unggasnya berkeliaran. Coba kalian perhatikan gotnya yang kurang bagus. Nah, seperti ini semestinya kan harus disapu bersih, got ini harus dikerok. Begitu ya. Unggas-unggas seperti ini jangan berkeliaran supaya lingkungan itu menjadi bersih dan nyaman. Nah, kalau unggasnya seperti ini berkeliaran, otomatis itu kan membuat kotoran-kotorannya itu tidak nyaman di lingkungan dan bau, ya kan? Nah, ini salah satu contoh lingkungan yang kurang bagus. Nah, kandang ayam di samping rumah ibaratnya seperti itu. Kalau udah hidup di perkotaan, sangat tidak bagus memelihara unggas itu. Kecuali dia mempunyai tempat yang khusus atau binatang-binatang yang lain yang dipelihara di rumah dan dirawat dengan benar dan tidak berkeliaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Ya kan? Nah, sekarang kita akan perlihatkan sedikit bagian lingkungan ya, walaupun tidak rapi benar tapi tertata sedikit sebagai contoh supaya perasaan kita bagaimana nyaman di dalam lingkungan kita beraktivitas. Nah, seperti ini. Nah, ya. Walaupun tidak rapi benar tapi ada tumbuh-tumbuhannya, ada kembang, ada bunga, agak rapi, tertata sedikit ya. Walaupun tidak rapi benar, tapi paling tidak sudah memberikan kenyamanan sedikit. Ketika kita bangun pagi hari, boleh melihat ada daun, ada pohon yang tertanam. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga dalam lingkungan. Ya Pak, kan di rumah kami kecil, tidak ada tempat untuk menanam. Bisa, kecil pun bisa pakai pot bunga atau apapun. Tapi yang pasti sebenarnya setiap rumah itu harus ada tumbuhan atau tanaman di dalam rumah kita atau di lingkungan rumah kita atau di dalam pagar kita, di mana saja. Paling tidak beberapa tanaman lah kita taruh di pot kecil sekalipun, karena itu membantu atau menolong kita untuk memberikan udara yang segar ya. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak, setelah kita tadi menyaksikan sebentar tentang
uh, cuplikan yang saya tunjukkan tadi tentang bagaimana lingkungan yang kotor dan ada lingkungan juga yang lumayan bersih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih juga dari binatang-binatang yang dapat juga membuat atau menimbulkan penyakit di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan masyarakat. Nah, contohnya seperti di rumah tadi, masalah kebersihan yang paling utama tadi yaitu kita belajar tentang demam berdarah. Demam berdarah ini adalah salah satu nyamuk yang bernama Aedes aegypti, ya, yang dimana ciri-cirinya itu hitam berbintik-bintik, ya, itu ciri-cirinya. Dan dia biasanya itu menggigit di siang hari, bukan pagi, bukan sore, tapi siang hari. Nah, dia itu bisa terbang jarak 100 meter dari rumah kita. Nah, ini tadi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tadi. Karena kalau rumah kita bersih, rumah tetangga kita kotor, nah sebenarnya kurang bagus juga. Jadi semua masyarakat lingkungan itu harus benar-benar menjaga kebersihan. Sehingga semuanya tidak menjadi sarang nyamuk. Contohnya juga tidak boleh baju bergantungan di belakang pintu, digantung, atau ada gantungan tapi tidak tertutup dengan baik, tidak bagus juga. Ada bagusnya itu lebih baik dilipat dengan rapi, ataupun kalau digantung itu ya tertutup, ya ada tutupnya sehingga tidak menjadi sarang nyamuk. Kemudian apalagi kalau musim hujan, ya kan? Nah, banyak biasanya itu barang-barang itu yang bisa menampung air. Nah, nyamuk itu paling suka dia tinggal di sana. Nyamuk demam berdarah itu paling suka tinggal di sana. Oleh karena itu, nah, kalau ada barang-barang di rumah kita yang bisa menampung air, ya kan, itu harus dikubur atau disingkirkan atau dibuang sehingga tidak menampung air, sehingga di sana berkembang biak yang disebut nyamuk tadi. Nah, akibat daripada nyamuk demam berdarah tadi bisa menimbulkan kematian. Nah, anak-anak semuanya bukan dianggap sepele. Nah, ciri-cirinya itu biasanya itu kalau terserang panas demam 3 hari mendadak panasnya itu mendadak sampai 3 hari itu panas. Kemudian timbul bintik-bintik merah di tubuh kita. Ya, bisa seperti itu. Bahkan bisa mimisan. Kemudian itu ciri-ciri demam berdarah, yang kena demam berdarah. Kemudian bisa gusi kita ini pendarahan. Nah, bahkan yang terakhir anak-anak yang berbahaya bisa sampai muntah darah. Nah, kalau udah sampai kepada titik muntah darah itu sulit untuk disembuhkan. Ya. Jadi kemungkinan, ya Tuhan yang menentukan semuanya, tapi kemungkinan itu sulit untuk bisa bertahan kalau udah sampai muntah darah. Oleh karena itu kalian harus jaga benar-benar kebersihan rumah kalian itu. Selain lingkungan tadi, got atau selokan-selokan yang kotor, yang tersumbat banyak air, selain itu di dalam rumah tadi, nah harus kalian perhatikan kamar mandi dikuras. Harus dikuras, ya, bak mandinya itu. Jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan baru dikuras kamar mandinya, disikat, ya kan? Supaya bersih. Nah, sehingga terhindar dari yang disebut nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti tadi. Nah, bagaimana penanggulangannya Pak Sarmen kalau seandainya kita terserang seperti itu? Ya, jangan panik. Yang pertama itu jangan panik. Seperti virus COVID-19 sekarang kan dikatakan jangan panik, tenang. Nah, tenangnya itu bagaimana? Kasih dia banyak minum, jangan banyak bergerak, larian sana lari sini. Habis itu banyak bawalah ke dokter. Ya, segera bawa ke dokter supaya diberikan pertolongan yang baik, karena dokter yang mengerti tentang kondisi tubuh kita, apa yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu ya tetap ya jagalah kondisi tubuh kita, kondisi rumah kita, kondisi lingkungan kita supaya tetap terpelihara dengan bersih. Nah, anak-anak sekalian, selain daripada demam berdarah itu tadi, kita akan belajar juga sedikit tentang unggas. Maaf, seperti yang Pak Sarmen sudah tunjukkan tadi di luar, kan ada itu ayam, ya, yang berkeliaran. Nah, semestinya kan harus
di kandang, dipelihara. Jangan berkeliaran jadi kotorannya itu kemana-mana, sampai ke halaman-halaman orang begitu, mengotori halaman orang, ya, membuat jadi tidak nyaman begitu untuk berjalan atau lewat, karena kenapa banyaknya kotoran ayam. Nah, bisa menimbulkan penyakit juga daripada hewan-hewan yang tersebut, ya kan? Oleh karena itu, kalau kita punya hewan peliharaan, setidak-tidaknya itu harus punya kandang, tidak boleh berkeliaran. Berbeda, kalau unggas itu berbeda dengan peliharaan lain, pamannya kucing. Kalau kucing kan biasanya ada yang tidur sama kucing, anjing juga seperti itu. Nah, tapi kalau itu kan udah bersih, bahkan itu hanya dibawa ke dokter, ya, ke salon. Nah, ada spesial perawatan khusus buat binatang-binatang seperti itu. Tapi kalau unggas kan nggak seperti itu. Umpamanya ayam, itik, itu kan nggak mungkin ke salon, nggak mungkin dia kan kerimbat, nggak mungkin dia ke dokter, kan nggak seperti itu. Kalau hanya peliharaan, kecuali dia perusahaan, nah mungkin itu ada obat yang dikasih untuk mengantisipasi supaya mereka itu jangan tertular oleh penyakit. Nah, kemudian penyakit unggas ini penularannya lewat bisa kotoran tadi, ya kan, kemudian kita bersentuhan langsung. Kalau dia tertular, ibaratnya sudah terindikasi bahwa dia itu sudah mempunyai satu penyakit, ya kan, maka lewat kotoran, kalau kita terkena kotorannya bisa menjadi kita sakit. Kemudian bersentuhan bisa juga kita menjadi sakit. Kemudian lewat pernapasan bisa juga seperti itu. Nah, oleh karena itu harus sungguh-sungguh diperhatikan di dalam lingkungan kita supaya kita tidak terserang oleh penyakit-penyakit yang seperti ditimbulkan oleh binatang-binatang tadi, termasuk tadi apa itu nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti tadi, kemudian unggas, ya, sehingga kita terhindar dari segala sakit penyakit. Nah, gejalanya itu bagaimana sih kalau ibaratnya Pak Sarmen seperti penyakit yang tertular oleh karena unggas? Bisa batuk, ya kan? Habis itu apa lagi? Sesak nafas, ya kan? Bisa demamnya tinggi, menggigil, ya kan? Menjadi badan lemah, mata terasa berkunang-kunang. Nah, itu sangat bahaya sekali ciri-ciri seperti itu, ya kan? Ciri-ciri itu gejalanya, itu akibat daripada penyakit sama seperti yang pernah kalian dengar flu burung. Nah, flu burung itu, nah seperti itu penularannya kepada manusia. Ciri-ciri hewan itu supaya kalian tahu, unggas yang terserang seperti flu burung itu, yaitu ciri-cirinya itu jenggernya itu warnanya menjadi biru. Tahu kan jengger ayam itu atau unggas? Tahu jenggernya itu jadi warnanya itu berubah menjadi biru seperti itu. Kemudian dia itu mengeluarkan air liur, ya, air liur keluar dari mulutnya. Nah, itu perhatikan kalau ada unggas yang seperti itu, berarti itu mempunyai penyakit atau ayamnya itu sakit. Jangan didekati, perlu diberitahu kepada pemiliknya supaya ayam itu diungsikan, atau bagaimana caranya supaya ayam itu jangan berkeliaran di lingkungan masyarakat. Nah, baik anak-anak sekalian, beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, Pak Sarmen harap kalian bisa mengerti dan